adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Maka ketika itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat dan kaum mukminin yang berada di kota Makkah ketika itu untuk berhijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Maka tinggallah Rasulullah di belakang mereka, karena jalur yang dijalani adalah jalur yang berbeda. Hingga sampailah kemudian Rasulullah ke kota Madinah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah peraturan dan membuat sebuah koneksi antara kaum muhajirin yang berangkat dari kota Mekah dan kaum Ansor yang menyambut mereka di kota Madinah. Ketika di antara mereka ada seorang mungkin kapasitasnya sebagai seorang guru, seorang dai, mereka akan dipersaudarakan dengan yang sesama guru. Ketika ada seseorang yang backgroundnya dia adalah seorang pengusaha, maka kemudian Rasulullah akan mempersaudarakannya dengan seorang pengusaha juga. Maka di dalam rombongan para sahabat yang berangkat dari kota Makkah menuju Madinah itu juga ada seorang saudagar kaya. Sebutlah namanya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Rasulullah kemudian mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Abi Robi, yang sama-sama seorang pengusaha. Abdurrahman bin Auf berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliau tinggalkan seluruh hartanya yang dimiliki ketika di kota Mekah, sampai kemudian di kota Madinah tidak memiliki harta apapun. Maka kita bisa simpulkan bahwa hartanya 0 rupiah atau 0%. Tapi kemudian Rasulullah paham bahwa seorang pengusaha itu akan dikoneksikan dengan seorang pengusaha lagi. Maka dipertemukanlah Abdurrahman bin Auf dengan saudara Ansornya, yaitu Sa'ad bin Abi Robi. Maka persaudaraan inilah yang kemudian menjadikan catatan sejarah. Bagaimana Sa'ad bin Robi menyambut Abdurrahman bin Auf yang ketika itu dia paham bahwa seseorang yang awalnya memiliki kekayaan, awalnya memiliki penghasilan, awalnya memiliki aktivitas sebagai entrepreneurship, lantas kemudian masuk ke kota Madinah dengan nilai 0. Maka Sa'ad bin Abi Robi kemudian memberikan penawaran-penawaran kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki harta, silahkan ambil setengah harta saya untukmu. Dan saya juga memiliki 4 orang istri. Maka jika kamu suka terhadap salah satu istri saya, maka silahkan ambil yang menurut kamu menyukainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dermawannya seorang Sa'ad bin Abi Robi. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha muslim, dia tidak lantas memanfaatkan situasi dan kondisinya. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf ketika itu? Abdurrahman bin Auf menyampaikan, Barakallahu fika wa maluka. Semoga Allah berkahi kamu dan apa yang engkau miliki. Maka dullani ala suq, tunjukkanlah aku terhadap pasar. Di mana lokasi pasar itu? Dan apa yang terjadi? 30 tahun berjalan, maka ternyata seorang pengusaha atau saudagar kaya ini yang dulu ketika masuk kota Madinah itu nilai hartanya 0%, hingga kemudian 30 tahun kemudian 0% itu menjadi angka 64 triliun. Angka yang fantastis ketika itu, yang mungkin dalam teknologi hari ini mudah kita untuk melakukan transaksi. Di zamannya belum ada metode atau sistem transfer, penjualan, pembelian secara online dan lain sebagainya. Tapi ternyata hartanya bisa mencapai 64 triliun rupiah. Maka 3 hal penting yang bisa kita ambil dalam hikmah sahabat ini, bahwa ternyata yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur itu bukan hanya sekedar mencari modal, tapi juga harus memperhatikan pasarnya. Marketnya sudah ada belum? Maka Abdurrahman bin Auf bukan cari modal kepada Sa'ad bin Abi Robi. Yang dia minta, tunjukilah pasarnya. Lihat dulu, pasarnya ada tidak? Marketnya ada tidak?
Ketika kita mau mendevelop sebuah bisnis, maka yang dilihat adalah pasarnya dulu. Kira-kira ada nggak pasarnya? Kira-kira marketnya ada nggak? Jangan sampai kemudian kita mendevelop sebuah produk, tapi ternyata pasarnya nggak ada, orang tidak membutuhkan. Ya. Yang kedua, demand-nya, permintaannya. Kira-kira produk yang akan kita rilis ini, itu banyak orang yang cari apa tidak? Banyak orang yang membutuhkan apa tidak? Permintaan pasarnya seperti apa? Ada tidak? Lokasi pasarnya ada, tapi orang yang akan mencari barang tersebut di pasar itu ada atau tidak? Nah, itu juga harus kita analisa. Yang ketiga, baru kemudian kita mendevelop sebuah produk. Jadi kita mulai bukan dari produknya yang kita develop, tapi lihat marketnya terlebih dahulu, lihat permintaannya, demand-nya, sampai kemudian kita membuat sebuah produk yang betul-betul berkualitas. Produknya berkualitas, marketnya ada, permintaannya ada, supply-nya tinggal disiapkan. Maka 3 alur ini yang kemudian menjadi alur ekonomi. Sehingga kita tidak akan fokus pada develop produk saja, sementara pasarnya atau marketnya tidak ada. Kita sibuk membuat sebuah produk yang bagus, kualitasnya bagus, tapi tidak bisa memasarkannya, percuma. Maka dari itu, 3 hal ini harus simultan, antara market, pasarnya ada atau tidak, mau online kah, mau offline kah, ya, mau distribusi dan lain sebagainya. Terus kemudian permintaannya ada tidak, demand-nya ada enggak, orang cari enggak, orang butuh enggak, sampai kemudian pelan-pelan produk kita diperbaiki dari masa ke masa hingga mencapai sebuah produk yang betul-betul paten, hingga menjadi sebuah produk yang betul-betul sudah settle untuk bisa dipasarkan. Maka dari itu teman-teman sekalian, belajar dari Abdurrahman bin Auf, dari kisah hijrahnya, bahwa saudagar kaya itu adalah seorang muhajir. Saudagar kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.